Ya. Kira-kira ada yang belum ngerti nggak kira-kira? Aman? Buat Kak Sania, Kak Anggun, kira-kira aman cara gugain Google Laboratory? Aman ya? Oke. Baik, kita lanjut teman-teman. Oke. Kita lanjut di bahas nomor 2 kemarin. Oke, saya udah kasih beberapa macam tipe data. Kalau teman-teman agak kebingungan, ya cara belajar pintar mandirinya selain dari modul ya, selain dari modul, tapi teman-teman juga belajar dari modul ya. Dari modul teman-teman juga bisa ini Python. Ya, teman-teman cari W3 School nanti Python gitu. Nah, nanti teman-teman teman-teman habis itu kalau tipe data di sini. Jadi ini udah berurut nih rumusnya ya. Sorry, materinya. Nah, saya mau ke tipe data. Nah, tipe data tuh ada beberapa macam ya. Kemarin udah saya jelasin ya beberapanya. Nah, sekarang saya mau langsung jelasin kalau misalkan 20/5. Kalau 20/5, teman-teman print 20/5. Print dulu 20/5. Oke, secara defaultnya, defaultnya, ntar gini teman-teman. Ya, nah, 4.0. Defaultnya 4.0, teman-teman. 4,0. Kak, gimana kalau saya pengen, ya, saya pengen titiknya hilang, bukan desimal. Teman-teman bisa kayak gini, print int, buka kurung lagi 20/5. Ini baru. Int itu artinya integer, bilangan bulat. Jadi ini secara defaultnya ya, defaultnya ini adalah float atau desimal. Kalau 20/5 doang ya, tapi kalau 20/5 tambah int di depannya integer, itu jadi 4. Oke, sampai sini dulu paham? Kira-kira kalau saya cek tipenya, cek tipe data nih. Cek tadi tipe data dari 20/5, kira-kira yang keluar float atau integer nih. Berdasarkan penjelasan saya tadi. Oke, kira-kira apa? Berdasarkan tadi penjelasannya. Betul, isinya adalah itu ya. Isinya adalah float atau desimal. Jadi teman-teman, ini kalau teman-teman keluarin, hasilnya kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kira-kira. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kira-kira. Sampai aman sampai sini? Di atas teman-teman yang lain? Ini masih dasar banget sih sebenarnya. Pas ya?
Nah, oke, selanjutnya di boolean. Jadi gini, teman-teman. Boolean, dia bakal keluarin cuma satu. Dia cuma keluarin true atau false. Nah, kalau misalkan contoh ya, biasanya dia digunain buat kayak gini. Jadi ada beberapa tanda nih. Ya, yang pertama tanda sama dengan, tanda lebih besar sama dengan, terus tanda kurang, terus tanda kurang sama dengan. Nah, ini ada beberapa tanda, teman-teman. Ada beberapa tanda. Nah, sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang, kurang sama dengan. Gitu ya. Nah, dari sini, teman-teman, ya, dari sini teman-teman, contohnya gini. Kita biasanya bolehan buat menggabungkan, bukan menggabungkan, membandingkan. Contoh teman-teman mau ngecek. Ya, misalkan Jakarta apakah ada di data A gitu misalkan. Nah, nanti kalau dia true dia bakalan A itu kalau misalkan kita nyimpen data di A ya, nyimpen data di variabel A gitu ya. Nanti saya kasih tahu A variabel itu apa. Nah, nanti kalau dia sama dengan ya kalau dia true ya oke Jakarta gini ya. Jakarta in A gitu misalkan. Nah, kalau dia nanti true teman-teman ya. Kalau dia nanti true teman-teman dia berarti datanya itu ada. Biasanya kita buat ngecek ada nggak sih data Jakarta di list ini di data ini. Nah, kurang lebih itu. Nah, tapi kalau simpelnya teman-teman tuh bisa membandingkan gini 5 lebih besar dari 6. Kira-kira bener nggak? Kalau 5 lebih besar dari 6. Oke. Enggak ya? Jadi jawabannya false. Nah, sama juga kalau bisa membandingin gini. Kira-kira Jakarta sama nggak kayak Jakarta? Ini simpelnya ya. Gitu, ntar yang lebih advance-nya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jakarta sama nggak kayak Jakarta? Sama nggak kira-kira? Ada yang jawab sama, ada yang jawab. Oke. Enggak ya? Beda ya? Kenapa kira-kira yang jawab beda? Ada yang jawab sama, ada yang jawab beda. Kira-kira tahu nggak kenapa? J-nya beda betul, huruf depannya beda. Jadi ini sangat sensitif ya. Jadi bahasa pemrograman itu sensitif case bahasanya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beda spasi aja dengan yang seharusnya, itu nanti bakalan beda semua teman-teman. Gitu ya. Contohnya misalkan spasinya dua, satunya satu gitu. Nah itu bakalan beda semua teman-teman. Gitu ya. Nah oke. Sampai sini kira-kira udah nggak fungsinya boolean? Tapi bisa juga buat ngecek suatu data. Misalkan data itu ada nggak di variabel A, data itu ada nggak di variabel B gitu. Oke, kira-kira aman nggak?
Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman yang lain? Pas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Saya bakal pelan-pelan banget gitu ya. Kalau teman-teman yang udah paham, mohon ditunggu ya. Nah, kalau konversi nol kebolehan, teman-teman udah belajar VLOOKUP lookup kan ya, yang Office. Nah, kalau nol itu apa kira-kira? Kalau nol itu apa? Ingat nggak waktu kita belajar VLOOKUP, lookup, kalau nol itu apa teman-teman? False, betul. Jawabannya adalah false. Kalau satu, kira-kira apa? Kalau kita definisikan satu dalam bentuk boolean. Satu dalam bentuk boolean. True, betul. True. Oke, kita lanjut. Nah, buatlah variabel. Oke, variabel itu sama kayak name box kalau kita belajar Office Excel, gitu ya. Sama sih konsepnya dengan name box. Ingat nggak name box konsepnya gimana, teman-teman? Ingat nggak fungsi name box gimana? Oke, ini ada ginian ya. Oke, ingat ya name box apa? Jadi gini, fungsinya sama kayak name box gini, teman-teman. Saya nyimpen data di A ya. Saya nyimpen datanya gini. Saya berasal, contoh ya, ini contoh. Saya punya data kayak gini. Datanya ini data ya, data teks saya simpen di B, data data A, data ini saya simpen di A, nama variabel A. Sebenarnya bebas nama variabel, mau nama variabel novel juga boleh, gitu ya. Nah, ini A, kita pakai name box ya. Nah, ketika saya butuh data teks yang panjang ini dan B, saya tinggal gini, A ditambah spasinya ya, spasinya dapat petik 2 ditambah B, nanti hasilnya gini. Oke, enggak fungsinya dari variabel ini.
Ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Boleh banget kalau ada yang mau ditanyain. Atau gini, teman-teman, misalkan saya nyimpen angka deh. Teman-teman mau berapa nih? Saya nyimpen angka di C. Teman-teman mau angka berapa sama angka berapa? Di C dan D. Di B sama C. Kira-kira berapa? Di C dan D gitu. Kira-kira mau angka berapa aja? Boleh, pilih. Saya coba kasih lihat fungsinya juga. Tapi angkanya jangan yang cuma satu huruf, dua huruf. Oke, kira-kira mau angka berapa aja, teman-teman? Boleh kasih saya clue? Teman-teman mau angka berapa aja kira-kira? C12, D13. Boleh deh. Oke. Nah, jangan 12 deh. Gini deh. Gitu ya. Dibanyakin deh. Misalkan gini nih. Nah, 13. Nah, misalkan saya mau C tambah D. Daripada saya nulis kayak gini lagi. Saya lupa nih misalkan. Kan capek ya. Mendingan saya langsung gini aja. C plus D. Nanti ketemu hasilnya. Gitu. Aman penggunaan fungsi dari variabel. Ada yang bingung nggak kira-kira dari teman-teman? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, saya coba jelasin lagi. Ada yang bingung? Aman nggak? Aman ya? Nah, lanjut. Teman-teman coba deh. Sekarang buat variabel first name. Ini ya. Nah, variabel first name dengan variabel last name. Saya udah buat. Nah, misalkan contoh ya. Contoh saya pakai nama di sini deh. Saya pakai namanya Nadira. Oke. Nah, Kasania ya, misalkan. Ya. Jadi gini. Saya first name-nya Tania. Kayak gini. Last name-nya variabel gini ya. Sebenarnya variabelnya AB doang juga nggak masalah. Tania Rahma. Nah, nanti teman-teman print nama depannya koma gitu ya. Ini buat keterangan ya. Ini cuma buat keterangan. Sorry, cuma buat keterangan. Koma dulu. Ntar komanya nggak bakal ikut. Nanti baru panggil variabelnya. Ya, jadi ntar bakal gini nih outputnya. Gitu ya. First name. Oke. Print nama belakang. Oke. Baru deh. Koma. Nanti bakal muncul nih last name. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Dari teman-teman yang lain.
Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak dari teman-teman yang lain? Gue bilang kalau teman-teman ada yang mau ditanyain terlebih dahulu. Aman Kak? Belum ada Kak? Bener ya? Aman ya? Oke. Lanjut. Lanjut dulu. Lanjut lagi. Nah, ini variabelnya. Nih, ini variabelnya. Saya mau jelasin dulu. Teman-teman, isi A dan B integer ya. Integer berarti bukan koma ya. Gitu aja. Bilangan bulat gitu. Ya, gampangnya dia bisa dibagikan gitu ya teman-teman. Nah, dari teman-teman, dari teman-teman ya, dari teman-teman, em, dari teman-teman kira-kira dari teman-teman eh kita mau coba angka berapa nih A dan B-nya. Jadi saya mau jelasin dulu sini ada tambah, bagi. Kalau kayak gini pendekatan ke bawah ya. Ini dikali, ini pangkat. Ini kali, ini pangkat. Ini pendekatan ke bawah ya. Pendekatan ke bawah. Kira-kira teman-teman mau angka berapa? Kira-kira berapa? Ya, misalkan berapa? Oke, A 16,4 boleh deh. 16 sama 4. Nah, ini tinggal saya ganti doang ya. 16 sama 4. 16, 4. Nah, nanti hasil begini. Nah, yang ini artinya pendekatan ke bawah ya. Nih, kalau misalkan hasil pembagiannya 16,2, 16,2. Kira-kira kalau dibaginya kayak gini, itu nanti jadi berapa hasilnya? Misalkan hasilnya 16,2 nih, tanpa dilakukan pendekatan ke bawah, kira-kira nanti jadi berapa hasilnya teman-teman? Kira-kira berapa teman-teman? 64. Enggak, misalkan gini. Misalkan saya contoh ya, contoh aja. Terus outputnya nih, outputnya keluar 16,2. Ya, jadi gini, kalau A bagi B, outputnya keluarnya 16,2. Kalau A bagi-bagi B, kira-kira berapa? Saya nggak tahu ya, A bagi B-nya berapa. Saya nggak tahu ya. Saya misalkan nggak tahu A bagi B-nya berapa. Kira-kira berapa teman-teman keluarnya? Kalau A bagi-bagi B. Dia kan bakal pakai pembulatan ke bawah. Gampangnya pembulatan ke bawah ya.
Berapa? Kira-kira 4. Bukan dong. Enggak, maksudnya gini. Oke, gini deh. 16 bagi 2 itu dikali berapa ya? 16 kali 2, tunggu ya. Oke, gini deh. Eh C-nya 81, D-nya 5. C bagi D ini, ya, C bagi D ini 16,2. Tapi, kalau dikasih garis miringnya dua kali, lihat nih, C bagi-bagi D. Kan saya bilang hasilnya integer, karena pendekatan ke bawah. Kira-kira jadi berapa? Oke, enggak? Kalau C bagi-bagi D ini, kira-kira jadi berapa? Hmm, Oke, jadi berapa? Kalau C bagi-bagi D ini? 16. Gitu. Tuh, paham maksudnya? Dia pakai pendekatan pembawah. Jadi dia bukan jadiin bilangan bulat. Kalau teman-teman ingin jadikan itu bilangan bulat, teman-teman ya gini. Lihat ya. Eh, tuh. Ini kamu jadiin bilangan bulat. Jadi gampang gini. Ini dengan ini sesuatu yang berbeda. Ini jadi bilangan bulat karena pendekatan ke bawah. Ini jadi bilangan bulat karena memang kita setting jadi bilangan bulat. Integer. Oke. Enggak? Bedanya maksudnya? Kira-kira. Oke. Ngerti, Kak. Paham ya? Oke. Nah, lanjut. Kita lanjut. Nah, ini. Hitunglah total harga dari tiga buah penghapus seharga 3.500, 5 buah bungkus ini. Kira-kira gimana bikin bikin variabelnya? Ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira. Ada yang bisa bantu kira-kira gimana buat variabelnya? Oke, kira-kira gimana? Ada yang mau volunteer? Buatnya gimana? Kira-kira.
Oke, ini ada satu. Oke, ada lagi kira-kira menghapus. Oke, nah, oke, semuanya sebenarnya benar ya. Tapi gini, saya mau pakai yang lengkap si punyanya Kak Kanina ya, izin saya pakai. Nah, gini boleh. Nanti gini aja, em, misalkan penghapus saya misalkan dengan P, buku saya misalkan dengan B. Total itu sama dengan ya B plus P gitu. Contoh aja ya, B plus P. Nah, ntar ketemu nih, kalau kita panggil total, ya kita panggil total, ntar ketemu tuh hasilnya berapa. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Atau ada yang masih bingung penggunaan dari variabel sebelum kita ke 7? Ada yang bingung nggak kira-kira? Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 gimana kira-kira? Biasanya kalau gini saya buat coret-coretan dulu nih. Oke, ada bingung nggak nomor 7? Oke, gini. Pertama gini. Barang, diskon. Enggak. Em, gitu. Salah sebenarnya. Gitu ya. Tapi thank you. Udah coba. Nah, tapi gini, teman-teman. Oke.
Saya ngambil pen tab dulu deh ya. Saya ngambil pen tab dulu. Jadi pada dasarnya ketika kita bicara tentang data analis gitu ya, itu bukan tools-nya sebenarnya yang pentingnya gitu ya. Data scientist juga sebenarnya bukan tools-nya yang paling pentingnya. Tools-nya bisa pakai apa aja gitu ya. Bahkan saya masih pakai Excel gitu ya. Beberapa perusahaan data analisnya masih pakai Excel. Biarpun ada yang SQL, ada yang Python, tapi banyak yang pakai Excel, banyak yang masih bahkan pakai RStudio. Kalau teman-teman di kampusnya pakai RStudio, buat kita nih yang jurusan ekonomi atau FMIPA di IPB itu masih pakai RStudio dan orang-orang Gojek masih banyak pakai RStudio gitu ya. RStudio, Excel gitu ya. Nah, baru Python gitu ya. Ada pakai Python, ada pakai RStudio, ada pakai Excel. Nah, sebenarnya kalau di data analis dan di data scientist itu juga penting kita punya ngeh cara beberapa tentang matematikal ya, gitu ya. Nah, data analis pun ada yang di data analis asuransi, ada yang data analis ekonomi, ada yang data analisnya buat bisnis analis gitu ya. Nah, jadi teman-teman ada bisnis analisnya, data analisnya buat akuntansi, accounting, dan finance gitu ya. Ada. Dan teman-teman baiknya punya basic di luar basic tools Python gitu ya. Nah, contoh kalau di Python ini, kalau misalkan hitungan kayak gini, bisanya kita buat marketing misalkan. Ya, buat marketing tuh bisa pakai Python. Nah, kalau kayak gini, biasanya saya bakal kayak gini. Tunggu. Jadi kan kita punya harga awal tuh, sorry. Whiteboardnya gini ya, whiteboardnya. Nah, jadi kan kita punya use whiteboard klasik. Oke, use whiteboard klasik. Nah, oke. Jadi kan kita punya harga awalnya kan 750.000. Gini kan ya, 750.000. Diskonnya kan 45%, ya kan? Nah, bisa bisa kayak gitu, mascot box gitu ya. Thank you banget nih. Nah, biasanya saya bakal tulis gini dulu. Sebenarnya emang bingung kalau kita nggak tulis dulu biasanya gitu. Saya pun masih tulis dulu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah bisa langsung kak, saya nggak pakai tulis bisa nih. Oke, nah itu teman-teman berarti ya happy, ya saya senang gitu kalau teman-teman gitu. Nah, tapi maksud saya bisa untuk memudahkan saya tulis dulu. Nah, kan kayaknya harga setelah diskon. Harga setelah diskon. Ya, misalkan kita tim marketing, kan berarti gini, harga setelah diskon itu kan ya, harga setelah diskon ya, HSD deh. Itu kan didapatkan dari harga awalnya segini, ya, dikurangin gimana? Besaran diskon, ya kan? Besaran diskon, beda deh ya. Nah, besaran diskon itu gimana? Besaran diskon kan didapatkan dari harga awal, dikurangin, dikali persentase diskon, ya kan? Harga awal berapa? Harga awal berapa? 750.000, ya kan? Dikalikan besaran diskonnya 45%. 45% itu 0,45, teman-teman. Dan ini basic matematikanya juga harus ada. 0,45. Nah, kita bisa bikin gini dulu. Ya, kita bisa bikin gini dulu. Oke, saya ke screen dulu. Kita punya harga awal itu 750.000. Kalau yang lebih simple kayak code box gitu ya. Nah, tapi saya mau runtut dulu, biar nanti nggak bingung. Nah, harga akhir itu kan gimana sih? Harga akhir itu kan dari harga awal dikurangin besaran diskon gitu. Nah, kita belum tahu nih besaran diskonnya berapa. Oke, besaran diskonnya gimana tuh, Mas? Besaran diskonnya, oke ini nggak boleh pakai spasi ya, sorry ya. Besaran diskonnya kan berarti dari harga awal, ya, ini persentase diskonnya dulu ya. Persen diskonnya itu kan 0,45. Harga awal dikali 0, harga awal dikali persen itu harga awal dikali persen ya betul. Nah, nanti harga akhir. Nah, nanti kita baru tahu nih harga akhir. Nanti kita panggil harga akhir. Harga akhir gini. Oke. Nah, kalau mau lebih rapi, misalkan saya gini ya. Print harga awal itu sama aja kayak harga awal ya, biar ada keterangannya. Terus saya ganti lagi set harga, oke, diskon.
besaran diskon itu sama aja kayak besaran diskon. Kalau di keterangan nggak apa-apa ya, pakai spasi ya. Yang di sininya nih. Cari tapi cara manggil variabel ya. Oke. Nanti baru ketahuan tuh print ya harga akhir. Harga akhir itu sama aja kayak ya harga akhir. Sorry. Nah, nanti ketahuan nih. Jadi kurang lebih gini rinciannya. Kalau cara runtutnya gini. Tuh, jadi harga akhirnya 412.000 dengan diskonnya 45%. Gitu ya. Kalau mau lebih gampang, hitungan matematikanya gini aja. Ya. Oke, kayaknya nggak bisa ya, langsung persen ya. Nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak bisa langsung persen. Tunggu ya. Harga awal dikurangin persen. Ini nggak bisa nih, kalau kayak gini. Tuh, nggak bisa. Kalau teman-teman pakai kalkulator, langsung aja dikurangin persen gitu. Kalau pakai kalkulator kan, kalau kita pakai byte gitu. Jadi misalkan harganya 750.000, coba deh, 750.000 dikurangin 45%. Karena kendalanya kita nggak bisa gini teman-teman. Harga awal dikurangin 45%. Kita nggak bisa kayak gini di Python. Tuh nggak bisa. Dia harus jadiin float. Kalau ada yang tahu caranya atau Codebox tahu, bisa ya, gitu ya. Tahu saya nggak bisa. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak kira-kira di teman-teman yang lain? Ada yang mau tanyakan dulu di teman-teman yang lain? Boleh kalau mau ada yang ditanyain dulu, feel free banget. Masih bingung nggak kira-kira? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman yang lain? Kita masih di 15 menit sebelum kita ke ambil indexing. Indexing yang terakhir. Aman ya? Ada yang bingung nggak kira-kira teman-teman yang lain? Kan Nana gimana? Bingung nggak kira-kira? Atau Kak Sania atau Kak Regina, Kak Cesta, Kak Halda, yang dari awal deh, Kak Rasel, kira-kira bingung nggak? Saya nggak, maksudnya harapannya jangan ketinggalan ya, ikut Zoom dari awal gitu. Aman ya? Gitu ya. Ini fungsi variabel. Oke, selanjutnya indexing, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bakal lebih mudah kalau teman-teman ikut Excel juga kan kemarin, gitu ya. Jadi, tapi awal mulanya gini, awal mulanya saya justru belajar Python dulu, baru Excel. Nah, ada yang juga Excel dulu, baru Python sama aja sebenarnya. Tapi jauh lebih mudah buat buat apa ya? Gampangnya kita buat ngertinya gitu. Kalau kita pernah belajar salah satu tools itu, misalkan saya belajar Excel, ya udah sedikit paham. Nah, saya belajar Python, itu jauh lebih mudah dibandingkan nggak pernah bisa sama sekali Excel langsung ke Python atau Python langsung ke Excel. Sebenarnya Excel ke bahasa pemrograman apapun akan lebih mudah kalau teman-teman udah basic ya basic logiknya gitu ya. Nah, dari sini saya mau mau kita belajar tentang indexing. Oke, indexing itu gini, dia tuh number karakter ya. Ada nggak yang di sini yang ikut Excel juga? Ingat nggak? Kita bahas yang left, mid, dan right. Ada ingat nggak?
Ada yang ingat nggak kira-kira kita bahas mid dan rek? Kak Sania atau Kak Anggun, kalau nggak salah ikut deh. Sama Kak Faris ya, kalau nggak salah gitu. Ingat nggak kita bahas left, mid, dan rek? Left, mid, dan rek. Yang left, mid, dan rek. Ingat nggak kira-kira? It's okay, jawab aja. Salah kan nggak apa-apa gitu ya. Ingat nggak kita bahas itu? Nah, konteks indexingnya sama, teman-teman. Konteks indexing itu gini. Contoh, saya punya kata gini. Saya punya variabel A, datanya gini. Bogor. Kalau diambil dari sini pakai left, kalau diambil dari sini pakai right, kalau diambil yang ini mid. Ya, kalau ngambil Ogo mid, karena dia nggak nyentuh R dan R, B. Kan gitu ya konsepnya di Excel. Nah, sama nih, tapi bedanya gini, teman-teman. Ya, ini indeks ke nol, indeks ke satu, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Oke, ini indeks ke min satu, min 2, min 3, min 4, dan ini indeks min 5. Oke, paham nomornya? Bisa kita nomorin dari kiri, bisa kita nomorin dari kanan. Kalau dari kiri, nol. Kalau dari kanan, min satu. Paham ya? Nah, kira-kira bingung nggak di sininya? Ada yang bingung nggak kira-kira di sininya? Oke, paham ya? Nah, lanjut lagi nih. Nah, lanjut lagi. Misalkan saya pengen ngambil dari Bogor, saya pengen ngambil eh jangan jangan Bogor deh ya, agak susah. Yang kira-kira banyak apa ya? Oh, Jakarta. Jakarta. Mari kita kasih numbering dulu. Min satu, sorry. Nol, satu, 2, 3, 4, 5, 6. Min satu, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Oke. Sorry, sorry. Kebalik ya. Kebalik, kebalik, kebalik. Sorry, sorry. Dari kanan ya. Min satu, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Oke. Saya pengen ngambil Jack. Saya pengen ngambil Jack. Jack ini indeks ke nol sampai indeks ke 2. Caranya gini. B, tutup kurung siku, nol sampai lebihkan satu. Dilebihkan satu sampai 3. Jadi nanti ambil 0, 1, 2 doang. Tiganya ngikut. 3 sebagai pembatas doang. Ini nanti keluarnya Jack. Oke, sampai sini clear nggak kira-kira? Artinya, maksudnya. Kira-kira clear sampai sini? Dari teman-teman yang lain? Clear, Kak. Clear ya. Nah, kalau kira kita lanjut lagi. Saya pengen ngambil kata jaka. Kalau saya pengen ngambil kata jaka, gimana saya nulisnya? Nol sampai berapa? Saya ngambil kata jaka dari Jakartanya. Kira-kira gimana? Betul, sampai 4. Ini jaka. Lanjut lagi. Ini ada alternatif nih. Kalau teman-teman mau hitung gini, teman-teman bisa gini ya. Kalau Jack ini teman-teman bisa gini. Ini dikosongin sampai 3. Ini sama aja. Ini dikosongin. Ini sampai
4. Ini artinya dari awal sampai 3, dari awal sampai 4. Ini artinya 0 sampai 3. Sama aja kan? Awal kan 0. Dari awal sampai 3, dari awal sampai 4. Paham ya? Alternatif codingnya ya, maksudnya. Nge ya? Sampai sini ya. Oke, saya pengen ngambil car. Car yang ini nih. Car 2 sampai 4. Caranya gini. B, car itu kan 2 sampai 4 tambahkan 1. 2 sampai 5. Jadinya gini, teman-teman. Ini kenanya car. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira dari teman-teman yang lain? Teman Kak, teman ya. Nah, kalau saya pengen ngambil karta, saya bisa gini. 2 sampai selesai. Ini artinya 2 sampai selesai ya. Jadi nggak usah lebihkan 1. 2 sampai selesai. Ini karta. Gitu ya. Ini kalau saya pengen ini. Nah, kalau pengen ngambil dari belakang, contoh karta. Ya, ini bisa kayak gini. -5 sampai selesai. Tetap ya, ditulisnya gini ya. -5, ini kan duanya ganti -5. Nih. Atau misalkan teman-teman pengen ngambil tak, ya, dari kata Jakarta, teman-teman bisa kayak gini. B -2 sampai selesai. Nah, kayak gini boleh. Gitu ya. Bisa juga gini, B 5 sampai selesai. Wah, pengen ngambil tak gitu ya. Nah, bermacam-macam. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Tapi kalau dari belakang, tetap sama ya. -5, -7. Jadi bukan -7 duluan, baru -5 ya. Biarpun kita bacanya dari kanan. Bukan ya. Tetap ya. -5 duluan. Oke, kita lanjut. Back to topic ini. Kalau misalkan mau di screenshot boleh. Saya screenshot deh. Kalau ada yang butuh save-nya ntar ya. Bisa minta ke Nadira, ntar saya kasih. Oke. Nah, kita lanjut ke screen dulu. Nah, teman-teman, ya, teman-teman punya Python itu asik. Ya, ini tes bebas ya, kali ininya. Saya tulis Python itu asik. Tes 2. Hasilnya adalah T. Oke, nah sekarang saya punya kata Ayu. Kira-kira buat ngambil yuk gimana? Kira-kira buat ngambil yuk gimana? Indeksnya. Buat ngambil yuk dari kata Ayu.
1-0. Siap, betul. Satu, oh enggak, kok 1-0? Ya boleh -3, -1, boleh kayak gitu. Boleh satu gitu ya. Nah, bukan 1-0 ya. Satu, satu, satu sampai akhir. Ya boleh. -3 sampai akhir boleh. Oke, nah kurang lebih gitu itu string kira-kira. Gampang ya kira-kira untuk sampai sini. Mudah dipahamin? Ya, 1 sampai 4 boleh. Tapi kalau 1 sampai 4 agak boros, Kak. 1 sampai seterusnya aja gitu. Karena ini kan you-nya sampai akhir ya. Oke, aman. Teman-teman yang lain, ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, boleh mungkin absensinya dari Nadira. Tunggu ya absensinya. Oke, diisi dulu. Saya coba stop share dulu, boleh dibantu mungkin untuk absensinya, untuk dokumentasinya kira-kira. Oke, mungkin saya aja dulu ya, yang bantu. 1, 2, 3 untuk dokumentasi aja. Oke. Nah, baik. Terima kasih buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhirin. Kalau buat teman-teman yang ada kendala 58524451 itu boleh teman-teman. Kalau mau jadwalkan telepon juga boleh. Zoom sendiri pun juga boleh. Tapi mungkin agak terbatas gitu ya waktu 20 menit, 10 menit kalau ada kendala gitu ya. Selama masih ada waktu, saya pasti bisa layanin gitu. Siapapun gitu ya, mau ikut kelas apapun gitu ya. Nanti ditanya, Kak, pernah ikut kelas ini? Boleh nggak bantu aku ada kendala ini? Gitu ya. Nah, baik itu Zoom, mau itu telepon, mau itu chat dulu. Gitu, atau foto dulu. Oke. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhirin pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Makasih Nadira.